Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa man tabi'ahu ila mawala. Raditu billahi rabban bil islam dina li Muhammadin nabiyya wa rasulah. Alhamdulillah, segala puji kepada Allah, kepada kita nikmat iman, nikmat Islam. Maka Allah tetapkan iman kita dan Allah kuatkan Islam kita di tengah-tengah cabaran akidah, cabaran agama yang insya Allah tambah lama tambah berat. Ya, saya yakin cabaran agama tambah lama tambah berat. Cabaran akidah tambah lama tambah berat. Karena kita sekarang akan menghadapi Dajjal. Ujian terberat di Dajjal. Sekarang kita sedang menghadapi ini semua. Dajjal pemikiran, Dajjal kebudayaan, Dajjal ekonomi, Dajjal semua Dajjal. Hidupnya kan sudah penuh dengan kebatilan, penuh dengan penyerangan, segala macam bentuk penyerangan, untuk mengkafirkan, untuk memurtadkan, untuk memaksiatkan, untuk mensyirikkan. Itu semua depan kita hari ini. Baik kita yang dah tua-tua akan meninggal dunia ini, apalagi anak-anak akan datang. Maka saya katakan, Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Selamat dalam agama sangat penting. Kan hari ini banyak orang beragama tak selamat, betul tak? Kenapa? Kata Nabi ada 72 ajaran sesat. Itu 72 kata Nabi. Di Jakim ada 106 ajaran sesat. Itu Jakim. Indonesia ada 600 ajaran sesat. Mana yang betul? Kita masuk yang mana? Yang satu, yang betul, yang kuat, yang tepat. Itu bukan mudah. Bersyukur kita tetap berada dalam keimanan. Bersyukur, saya katakan, kita tetap berada dalam keimanan. Karena sekian banyak yang lain berada dalam kesesatan dan kebatilan. Sangat banyak. Itu tengok baru ini Malaysia, Muhammad Allah, Allah Muhammad. Lucu. Ada ajaran Sihab. Baru kan akan lari semuanya ke New Zealand. Yang dari Johor paling banyak, Johor, Kedah, mana paling KL banyak juga. Terus nampak betul tapi sesat sangat banyak. Beragama tapi sesat sangat banyak. Syukur kita masih dalam kebenaran, dalam keimanan, di antara sekian banyak yang sesat. Tolong jaga. Maka kenapa Quran sangat banyak membicarakan antara hak dan batil, hak dan batil. Karena kebatilan akan muncul setiap saat. Dan engkau harus berada dalam kebenaran setiap saat. Nah, kenapa dalam kisah-kisah Quran pun sangat banyak cerita untuk memberikan contoh kepada kita mana kisah yang hak, mana kisah yang batil. Itu perumpamaan dalam Quran. Sebagai apa? Sebagai petunjuk. Maka Quran itu kalau bercakap tentang cerita, tentang kisah, bukan sebagai kisah. Ingat, kisah dalam Quran sebagai petunjuk, bukan kisah cara kisah. Kalau kisah cara kisah, dia perlu detail. Sebut nama, sebut tahun, sebut tempat. Itu kisah cara kisah. Kalau kisah secara petunjuk, bukan kisahnya yang penting, tapi
apa yang engkau dapat pada kisah itu yang paling penting. Paham kan? Karena dunia ini tetap. Sejak Nabi Adam sampai kiamat, segala problem masyarakat tetap. Betul tak? Hanya ganti-ganti nama. Dulu namanya riak, sekarang glamour. Ganti nama kan? Poinnya sama tak? Sama. Hanya ganti nama. Problem sama, petunjuk sama, sesat sama. Semua sama. Hanya ganti-ganti nama, ganti-ganti pelakon. Betul. Dulu Fir'aun, sekarang carilah Fir'aun sekarang. Dulu Musa, sekarang carilah Musa sekarang. Tengok. Memang sama. Hidup ini hanya satu. Maka untuk hidup diperlukan petunjuk. Untuk petunjuk diperlukan kisah. Maka kenapa ada nama Al-Qasas dalam Al-Quran? Apa makna qasas? Jamak daripada cerita-cerita. Waktu saya tengok Al-Qasas, ini banyak cerita katanya qasas. Saya baca daripada ayat 1 sampai ayat yang terakhir, berapa ayat? Sampai ayat yang 88. Saya cek 1/88. Hanya kisah Nabi Musa dan Fir'aun, toh? Tak ada kisah Nabi yang lain dalam surah Al-Qasas. Tapi disebut Al-Qasas, bukan Al-Kisah. Disebut Al-Qasas, bukan Al-Kisah. Harusnya Al-Kisah kan? Ternyata Al-Qasas. Kenapa? Dalam kisah Musa banyak kisah-kisah. Dan setiap kisah-kisah Musa itu akan ada poin-poin yang kau petunjuk. Kisah Musa jauh banyak. Sejak dilahirkan, waktu remaja, waktu pemuda, waktu dia lari daripada negeri Mesir, jumpa Nabi Shu'aib, waktu tolong perempuan Nabi Shu'aib, anak Nabi Shu'aib, kahwin dengan anak Nabi Shu'aib, berternak kambing di sana 8 tahun 10 tahun, balik lagi ke Mesir, tengah jalan ada api, Allah panggil dia, dapat kitab petunjuk Allah, kitab Taurat, baru jumpa kepada Mesir lagi, balik Mesir lagi, jumpa Nabi Harun, menghadapi Fir'aun. Tengok, banyak kisah. Karena banyak kisah menjadi kisos. Tengok. Padahal dalam cerita hanya satu kisah. Sekarang kita nak percaya kisah yang mana? Kisah macam-macam kisah. Ada kisah history, betul. Ada kisah our story. Ada kisah God story. Kisah yang betul, kisah yang mana? Yang berdasarkan pada fakta dan realiti yang ada. Dan yang tahu fakta realiti siapa? Hanya Allah. Kalau manusia, kisah boleh berubah. Maka dia menjadi legenda. Tengok. Kisah boleh bertambah, boleh berkurang. Datanya mungkin betul, analisanya salah. Betul kan? Data betul, tempat analisa salah. Peristiwa betul, kajiannya salah. Maka diperlukan Quran untuk memberikan kepada kisah yang betul. Karena kisah ini menjadi pelajaran. Semua kaum, generasi demi generasi. Dan kalau salah memandang kisah, akan salah cara hidup, salah petunjuk. Tengok. Karena kisah itu menjadi landasan untuk berbuat akan datang. Kenapa?
Karena dalam kisah ada pengajaran yang sesuai petunjuk Tuhan. Petunjuk Allah dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad sama tak? Sama tak? Wajib sama. Petunjuk tak boleh berubah. Kalau berubah bukan petunjuk. Betul kan? Hari ini kau tengok merah, hijau, putih, kuning. Oh, kalau merah berhenti, hijau. Atau besok berubah, hijau, merah, kuning. Itu nah. Lusa berubah lagi, kuning, merah, hijau. Itu benar. Petunjuk tak boleh berubah. Petunjuk harus tetap. Petunjuk harus pasti. Petunjuk harus betul-betul benar dan satu-satu kebenaran. Petunjuk tak ada pilihan. Tengok. Kalau ada pilihan bukan petunjuk namanya. Maka petunjuk Allah berikan bukan pencarian. Tengok. Ini konsep petunjuk. Kita pahami dulu apa itu petunjuk. Kalau kita tahu petunjuk, tenang. Yang kacau kalau tak tahu petunjuk, siapa namanya? Waladoli. Orang tak tahu petunjuk. Orang yang sesat, tak tahu petunjuk, orang sesat. Ada orang tahu petunjuk, tak ikut petunjuk, namanya maghdub alaihim. Orang ada petunjuk, tahu petunjuk, ikut petunjuk, namanya siratal. Kan jelas. Minggu lepas konsep dari petunjuk itu. Maka dalam kisah-kisah akan datang dalam Al-Quran ini, itu bercakap tentang petunjuk untuk kehidupan melalui kisah Musa dan Fir'aun. Tengok, ini konsepnya. Maka dimulai dengan Tod, Sin, Mim. Huruf To, huruf Sin, huruf Mim. Apa maknanya? Dia tak ada makna. Karena saya kata, kalau tak ada makna, apa maksudnya? Beda ya. Makna tak ada. Maksud apa? Beda antara makna dan maksud. Makna tak ada, tapi ada maksud. Apa maksudnya? Semua ulama berkata inzar lisami', untuk memberikan perhatian bagi orang yang mendengar. Faham tak? Faham tak bagi perhatian orang mendengar? Tak faham kan? Karena kita bukan orang Arab. Ada kuara Tod, Sin, Mim. Tak ada, tak tahu, dalam bahasa tak ada kalimat itu. Karena tak ada kalimat itu dalam bahasa Arab, orang kan ada apa? What's next? What the next? Jadi kalimat itu untuk membuat orang Arab berfikir ada apa. Maka pasti semua yang penting dalam Al-Quran dimulai dengan huruf-huruf muqatta'ah. Yasin, Alif Lam Mim. Tengok. Tod, Sin, Mim, Kaf, Ha, Ya, Ain, Shad, Qaf. Semua huruf muqatta'ah. Hanya kadang-kadang satu huruf, kadang-kadang dua huruf, kadang-kadang tiga huruf, kadang-kadang 4 huruf, kadang-kadang 5 huruf. Betul kan? Apa maknanya? Tak ada makna. Maksudnya supaya engkau memperhatikan apa ayat selanjutnya. Itu yang poin utama. Harus inzar, disami'. Dibagi kejutan, keminda engkau, supaya engkau memperhatikan. Satu, itu maksudnya. Kedua, apa maksudnya? Membuktikan Al-Quran itu bukan kalam manusia. Membuktikan Al-Quran itu bukan buatan Muhammad.
Maka kenapa dalam Al-Quran ada ayat yang manusia tak tahu maknanya sampai hari kiamat? Kerana Al-Quran bukan kalam manusia. Quran kalam Allah. Kalam Allah bukan bahasa manusia. Hanya kalam Allah disampaikan dengan bahasa kaumnya. Ke Arab jadi Nabi Muhammad jadi bahasa Arab, ke Musa jadi bahasa Ibrani atau bahasa Aramaik, ke Isa jadi bahasa Ibrani, Daud Ibrani. Karena itu kalam manusianya. Tapi kalam Allah tak ada berhuruf. Maka kenapa orang dulu kalau dia nak baca Quran, apa yang dia baca? Orang dulu sekarang tak baca. Kalau nak baca Quran, apa yang dia baca? Kalamun qadimun la yamalu sima'uhu. Betul? Faham tak? Tak baca, tak faham. Kalamun qadimun, yang aku baca ini bukan tulisan manusia. Yang aku baca ini bukan huruf buatan manusia. Yang aku baca ini bukan bahasa manusia. Yang sedang aku baca depan aku ini memang Quran tulisan Arab, tapi ini adalah kalam qadim, kalam Allah. Tak maknanya. Yang saya baca bukan kitab biasa. Yang saya baca bukan majalah. Yang saya baca bukan paper. Yang saya baca bukan buku. Yang saya baca kalamun qadim, kalam daripada Allah langsung. Itu maknanya. Hebat kan? Barang dulu nampak macam tak ada apa, tapi isinya saya sedang membaca kalam Allah. La yamalu sima'uhu, yang saya tak boleh boring membacanya. Kerana saya baca, saya baca apa? Kalam Tuhan pencipta alam. Engkau dapat email dari Tuhan, okey tak? Ini kalam Allah kan email, betul? Ini email surat Tuhan kepada engkau. Jadi macam mana kau nak bacanya? Pertama kau yakin ini bukan kalam biasa, kalam Allah. La yamalu simahu, tanazza'an qaulin wa fi'lin wa niyatin. Maka aku harus bersihkan, aku sucikan. Tengok, untuk membacanya aku sucikan daripada segala macam perbuatan, perkataan dan niat. Tengok, sebelum aku baca Quran, ini Quran kalam Allah. Karena dia kalam Allah maha suci, maka aku harus membacanya dengan penuh kesucian hati, kesucian minda, kesucian perbuatan, kesucian pemikiran. Karena la yamassu ilal mutahharun, tak akan bersentuh yang suci oleh orang-orang yang suci. Takkan tersentuh makna Al-Quran oleh hatinya suci, betul tak? Takkan tersentuh kandungan Quran oleh niat yang suci, betul? La yamassu ilal mutahharun. Kalau orang kata, oh tu pakai ulu itu hanya konsep badan. Konsep saya kata tak akan tersentuh konsep Al-Quran, kandungan Al-Quran, nilai Al-Quran, kecuali engkau menghadirkan diri engkau dengan penuh kesucian. Fokus. Aku sedang berhadap dengan Tuhan, membaca kalam Tuhan untuk memberikan petunjuk kepada aku. Bukan untuk cari pahala, bukan untuk musabaqah tilawatil Quran, bukan untuk dapat telur dengan perut kuning. Kalau puasa sibuk baca Quran tadarus, semua masjid dapat supaya banyak dapat perut. Bukan.
Karena kita sibuk dengan khatam, belum sibuk dengan paham. Sibuk dengan khatam, belum sibuk dengan paham. Kalau belum sibuk dengan paham, ada touch, kita touch and go atau touch and keep in touch. Kita menjadi manusia bersama Tuhan, sometime, anytime, full time, no time. Apa kita kira-kira? Sometime? Atau no time? Atau? Sometime. Atau anytime? Harusnya anytime. Kita dengan Quran anytime. Kita dengan Allah anytime. Karena kita dengan Allah hanya melalui Al-Quran. Quran itu adalah komunikasi Allah dengan hambanya. Salat itu adalah komunikasi hamba dengan Tuhannya. Betul? Dual communication. Kita dengan Allah salat. Allah dengan kita. Allah bercakap dengan kita melalui Al-Quran yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kau baca, hilangkan yang lain. Off. Maka Qad, Sin, Mim. Pisahkan yang lain dulu. Engkau menghadap kepada Allah. Macam kita nak solat, Allahu Akbar. Apa Allahu Akbar? Artinya? Artinya Allah Maha Besar. Maknanya hanya Allah yang besar, yang lain kecil. Maknanya hanya Allah yang besar. Selain Allah semuanya tinggalkan. Hanya Allah yang akbar, yang lain asghar. Allahu Akbar. Baju tadi tak beli baju, tinggalkan. Apa lagi? Engkau tak fikir anak, tinggalkan. Suami, tinggalkan. Yang ada hanya Allahu Akbar. Sama waktu kau dah masuk ke Quran juga macam itu. Tinggalkan yang lain, fokus. Karena engkau sedang berhadapan dengan Allah. Maka Iqbal berkata, waktu Iqbal selalu hari baca Quran tiap pagi. Ayah bertanya kepada Iqbal, "Hai Iqbal, apa kau buat?" "Aku baca Quran, ayah." Besok tanya lagi, "Hai Iqbal, apa kau buat?" "Aku baca Quran." Lama-lama Iqbal tanya, "Hai ayah, kenapa engkau tiap aku baca Quran kau tanya aku apa yang aku baca? Kau tahu aku baca Quran?" "Iqra ka'annahu nazzala ilaika." Kata ayahnya, bacalah Quran seakan-akan dia turun kepada engkau. Bacalah Quran seakan-akan Allah berbicara dengan engkau. Okey? Udah sampai tingkat macam tu? Udah sampai tingkat kita baca Quran, kita berhadapan dengan Allah. Kita nak menerima sebagai receiver semua kalam Allah. Sudah tingkat kita kalau kita berhadapan dengan Allah, untuk berkomunikasi dengan Allah, ihsan ka'annaka taruhu wa yaraka. Udah sampai tingkat ini belum? Kita harus berusaha perlahan-lahan sehingga hati kita intas dengan Tuhan. Minda kita intas dengan Tuhan. Keep in touch selalu. Jangan touch and enggak banyak touch and go, touch and go. Bukan, jangan keep in touch, jangan touch and go. Kalau touch and go bahaya. Touch-nya hanya 5 minit, go-nya engkau masuk tol, touch and go, touch 5 minit jalan, touch baru saja. Keep in touch dengan Allah. Keep in touch dengan Al-Quran. Keep in touch dengan konsep keimanan. Karena itulah cara kita jumpa Allah, bercakap dengan Allah. Itulah kenapa ada ayat-ayat macam ini penting di Quran. Maka biasanya cek semua Quran kalau tak percaya. Setelah ayat-ayat muqatta'ah pasti bercakap konsep apa itu Al-Quran. Yasin wal Quran, Alif Lam Mim zalikal. Tengok. Asal muqatta'ah
pasti ayat tentang memberikan kepada kita apa itu Al-Quran, supaya engkau yakin itu sebagai petunjuk dari Tuhan. Karena di hati kita ini masih banyak setan yang akan yuwaswis fi sudurin nas. Yuwaswis, menggoda-goda, was-was. Ada setan paling besar tau. Ai setan katanya saudara. Masuk was-was kau terus beli itu setan kan. Yuwaswis. Kemudian Quran pun banyak orang mengganggu Quran, sangat banyak yuwaswis. Ini betul kata kapitalis, ini betul kata sosialis, ini betul kata teroris, macam-macam. Ini betul kata semua setan-setan baru, setan-setan budaya, betul kan? Setan budaya lebih banyak daripada setan yang tak budaya. Apa setan budaya? Cara berfikir. Engkau dengar apa hari? Paling banyak hari ini setan apa? Setan internet, setan apa? Setan WhatsApp, setan apa lagi? Setan Facebook, setan TikTok, banyak tak? Semua yang merusak kebenaran itu setan. Semua yang merusak kebenaran, mengganggu kebenaran itu setan. Tiap hari kita hidup dalam kehidupan setan. Memang berat, hidup ini berat. Hidup ini untuk jalan menuju tujuan akhir bukan mudah. Kekayaan kau dapat jadi setan, kekuasaan dapat jadi setan, ilmu dapat jadi setan, kawan dapat jadi setan, betul? Rumah dapat jadi setan, suami dapat jadi setan, istri dapat jadi setan, betul tak? Banyak tak suami yang rusak gara-gara istri? Banyak kan? Banyak tak istri rusak gara-gara suami? Banyak juga. Banyak tak ayah rusak gara-gara anak? Banyak anak rusak gara-gara ayah? Setan tak? Tak berani cakap. Semua yang mengganggu engkau dalam petunjuk itu setan. Wa syaitanul insi asaddu min syaitanil jinni, kata Ibnu Mas'ud. Setan manusia lebih bahaya daripada setan jin. Betul kan? Ada tak setan manusia? Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Daripada jin dan maka Quran mengakui ada setan manusia. Engkau sibuk setan jin, setan manusia tak sibuk. Pas setan jin pakai ayat kursi selesai. Setan manusia pakai kursi pun tak selesai. Betul tak? Terus datang ganggu engkau. Mengganggu apa? Mengganggu kebenaran. Cara hidup yang benar itu bukan mudah. Cara hidup yang benar, bercakap yang benar, berbuat yang benar, berpikir yang benar, berkeluarga yang benar, bukan mudah. Kata Nabi, umatku itu paling sedikit dosanya berapa? Umatku paling sedikit dosa berapa? Tak pernah kira dosa? Susah ke tidak? Engkau kira pahala, dosa tak kira-kira. Mana banyak dosa pahala? Kan Nabi ditanya, Rasulullah, kenapa engkau baca istighfar satu hari 100 kali? Apa Nabi jawab? Karena paling sedikit dosa manusia satu hari 70 kali. Betul? Pernah hitung tak? Ini paling bahaya, tak pernah hitung dosa. Engkau merasa lebih hebat orang lain, dosa tak? Riak, dosa tak? Sombong, dosa tak? Kafal ismu ayyandura akhahu binadratis suq. Cukup jadi dosa orang memandang orang lain dengan pandangan merendahkan. Dosa tak? Dosa apa itu?
Waktu kau berkat tadi pagi, pakai sudung, tengok cantik juga aku ni. Dosa tak? Ujub tak? Banyak dosa sebetulnya kita ini. Maka untuk menghindari semua dosa perlu petunjuk. Kau yakin tiap saat, kadang tiap saat wajib dengan petunjuk hidup engkau. Melihat, petunjuk tak petunjuk. Bercakap, ikut petunjuk tak petunjuk. Kenapa Quran diulang-ulang? Zikra. Sebagai reminder, sebagai peringatan, sebagai engkau jangan lupa dengan perintah Tuhan. Hidup kau harus melakukan tilka ayatul kitabil mubin. Maka Quran ini ayat. Tilka jauh, kenapa ayat itu sepanjang masa? Dia ayat-ayat Allah yang tertulis kitab, yang nyata, jelas. Ingat ya? Semua petunjuk Allah itu petunjuk yang tertulis, nyata, dan tak boleh ragu. Karena hari ini yang meragukan banyak. Apa yang paling banyak meragukan? Kira-kira apa lawan Quran hari ini? Media, betul. Sosmed, betul. Sama-sama tertulis, betul. Sama-sama engkau dengar, tapi yang benar hanya satu, yang lainnya rusak. Al-haqqu min rabbik. Kebenaran hanya dari Tuhan engkau. Yang lain out. Hidup engkau ini harus dengan Tuhan 24 jam. Kalau tak, engkau kena nafsu 24 jam. Cara bercakap kan? Hati hanya dua dalam hati. Petunjuk atau nafsu. Hidup kau ikut petunjuk atau ikut nafsu. Ikut nafsu macam-macam. Yang paling banyak hidup kita dalam budaya. Betul. Ibadah tu hanya 5 waktu aja. Memang kita cakap memang solat hanya 2 jam daripada 24 jam. Betul. Tidur engkau 8 jam. Hidup engkau 14 jam. Engkau hidup 14 jam ini ikut nafsu, ikut petunjuk Allah atau petunjuk manusia? Hidup engkau yang 14 jam. Lepas subuh, okey, subuh aman. Dah. Lepas subuh sampai zuhur ikut siapa engkau? Ikut Allah atau ikut manusia? Ikut Allah, hidup kau dah cari untuk mengabdi atau cari makan atau cari harta. Ya? Saya tanya niat dulu. Niat engkau tadi bekerja, niat kau di rumah habis masak, engkau habis subuh engkau masak, bukan? Mandi. Niat apa niatnya? Pening kepala, niatnya apa? Saya tanya niatnya apa? Mandi untuk bersih. Masak untuk makan. Makan untuk kenyang. Hati-hati ya. Yang kau kata subuh tu, inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Mana? Harusnya semua karena Allah. Kalau kau buat di rumah dari subuh sampai zuhur karena Allah, penat tak? Ayo tanya. Kalau kau buat di rumah itu daripada subuh sampai zuhur, ke kerja, sapu rumah, basuh baju, masak, nyuci segala macam, penat tak? Kalau karena Allah penat tak? Kalau karena suami penat tak? Kalau karena suami penat. Apalagi kalau suami pulang tak tahu tak say hello, langsung masuk tidur. Penat aku urus rumah, suami datang ya. Tak tahu apa call suami. Aku tak pulang siang makan ni. Penat aku masak tak? Kira-kira engkau masak, suami tak pulang, bersyukur tak? Ya, saya ingin tanya aja, kalau kau masak, suami tak pulang, alhamdulillah tak?
Kalau kau masak karena Allah, tak ada masalah. Suami tak pulang, alhamdulillah bagi kucing, selesai dah. Dapat pahala juga. Kalau kau masak karena suami, jadi beban. Ini kita udah lillah belum untuk 24 jam kita hari ini? Satu, udah lillah belum? Mana petunjuk Allah kau lakukan dalam hidup kau 24 jam? Mana aplikasi kau kata inna solati wa nusi wa mahya wa mamati lillahi rabbil alamin? Mana? Kalau kau hanya hidup dengan petunjuk hawa nafsu, dengan ikut hawa nafsu, ikut hati nurani, ikut hanya kepada gaya hidup moden, lifestyle. Sekarang ini yang paling merusak apa? Lifestyle. Budaya rusak lifestyle, betul kan? Ada duit banyak, kereta baru. Duit banyak lagi, rumah baru. Duit banyak lagi, kahwin baru. Itu kan lifestyle mengacaukan dunia. Ikut lifestyle Quran. Engkau dapat duit 1.000, perlu 1.000. Alhamdulillah. Dapat 2.000, perlu 1.000. 1.000 untuk sedekah. Keperluannya 1.000. Kalau ikut Quran, ikut hawa nafsu, ada 2.000, habis 2.000. Betul. Kalau ikut Quran, ada 2.000, habis 1.000. Betul? Duit 3.000, perlu 1.000. 2.000 boleh? Sedekah 2 orang. Dari 1.000. Tambah naik, tambah banyak amal. Betul. Tambah banyak kekayaan, tambah banyak amal. Tambah banyak kekuasaan, tambah banyak amal. Betul? Tambah banyak ilmu, tambah banyak amal. Itu kalau hidup ikut Quran. Kalau ikut hawa nafsu, tambah banyak duit, tambah kaya, tambah hebat. Ikut mana hidup kau hari ini? Muslim kafah atau Muslim setengah-setengah? Udkhulu fi silmi kafah. Betul kan? Masuk Islam secara lengkap seluruhnya. Kerana Islam kafah atau Islam setengah. Waktu masjid Islam, atau rumah, atau office, atau niaga, ikut siapa? Kita Muslim sepenuhnya atau Muslim separuh-separuh? Mana petunjuk Allah dalam hidup engkau? Mana petunjuk dalam ibadah, dalam kerja, dalam rumah tangga, dalam segala sesuatu, sampai kau ada sampah pun kau buang? Itu petunjuk Allah. Betul kan? Al-iman yazdat wa yankus. Iman naik dan turun. Dan ada 70 bagian iman. Yang paling tinggi kalimat la ilaha illallah. Yang paling rendah, engkau ada duri, engkau buang daripada jalan. Betul? Itu hadis. Karena kalau ada orang lewat jalan, ada duri tak dibuang, beriman tak? Tengok, beriman tak? Ya. Ini hadis nih. Paling tinggi kalimat la ilaha illallah, paling kurang ada duri, engkau buang dari tengah dengan keadaan. Betul kan? Karena ada orang macam susah, engkau tak peduli. Iman tak? Ini cara hidup. Saya menggambarkan hidup kita bukan hanya sebagian. Hidup harus full hidup. Full Muslim. Totally Muslim. Not partial Muslim. Muslim minda, Muslim hati, Muslim jasad, Muslim ucapan, Muslim perkataan. Kalau engkau tidak bersama Allah, ini kekuatan. Selama Islam tak full Muslim, pasti akan kalah. Kalau dah Muslim, full Muslim, pasti akan menang. Betul? Maka ikut Quran yang kitab, semua ada petunjuk tertulis. Quran tertulis, hadis tertulis, sirah tertulis, semua tertulis. Betul? Tinggal ikut, tak payah cari-cari lagi, udah ada. Ini lifestyle engkau, Muslim. Udah ada semua. Contoh ada, praktikal ada, sejarah ada. Betul? Kita bukan orang kafir yang tak tahu kebenaran. Ingat ya? Maka saya katakan, orang kafir itu mencari kebenaran. Kalau dia belum mendapat kebenaran, kita sudah lahir mendapat. Kita lahir Muslim,
dapat Quran langsung baca, udah lahir dapat jangan cari yang lain. Orang kafir memang tak tahu kebenaran, maka dia cari yang lain. Dia cuba sana, cuba sini, cuba kapitalis, cuba sosial, cuba tak ada betul. Betul? Kalau dia masih mencuba-cuba, kita tak perlu cuba lagi. Kalau sudah jelas mubin. Sudah jelas mubin. Tilka ayatul kitabil mubin. Tapi orang masih tak percaya. Dia kata Islam tak sesuai untuk hari ini, ya. Udah bukti jarah Nabi Muhammad, sahabat Umayyah, Abbasiyah, Andalusia, Utsmaniyah, bukti sejarah. Berjaya. Sejak penjajah masuklah ke semua negeri Islam, membuat kita tak percaya dengan agama kita. Ingat ya. Sejak penjajah masuk negeri Islam, apa yang dibuat kita? Kita tidak meyakini lifestyle Muslim. Kita ikut lifestyle Western, lifestyle Barat, betul? Tengok Saudi hari ini, apa dia? Dia kata kalau pakai lifestyle Muslim, kolot, betul? Kalau pakai lifestyle Eropah, maju. Maka 2030 Eropah di Saudi Arabia, ya? Malu kita tak? Engkau punya Quran, engkau punya Ka'bah, engkau punya Nabi Muhammad di sana, kau masih belum percaya dengan agama Islam? Walaupun engkau beragama Islam, tapi tak hanya beragama Islam, tapi tak percaya dengan sistem. Ini terjadi hari ini. Dulu semua pakai tudung, wajib. Sekarang bebas. Kenapa? Modern. Dulu ikut pakai syariat, kolot. Malaysia tahun 60-an macam tu, kau dulu tak ya? Malaysia tahun 60 macam tu kan Malaysia. Oh, modern kalau minum arak, modern kalau tak pakai tudung, modern kalau boleh nari sana nari sini tu. Sekarang alhamdulillah banyak berubah. Alhamdulillah. Saudi sekarang macam Malaysia tahun 60. Terkejut dengan Western culture. Dia tak yakin dengan Muslim culture. Yang kalau Muslim culture wajib berasas kepada nilai-nilai tauhid, syariat dan akhlak. Kalau Western culture, apa asasnya? Apa dasarnya? Kalau Western culture, apa dasarnya? Kebebasan, human right. Tengok ni. Maka mereka bangga dengan itu. Padahal bangga apa? Tengok hari ini Western, Allah tunjukkan bagaimana Western culture rusaknya. Western culture membunuh semua orang di Gaza. Itu Western culture. Kau kata menjaga hak asasi manusia, apa kau buat? Allah tunjukkan hari ini kepada mereka. Tengok. Kau kata hebat Barat tu, tengok sekarang. Masih tak yakin juga. Dah jelas kata Allah. Kenapa ini penting? Tilka ayatul kitabil. Jangan engkau ragu, karena petunjuk Allah sudah jelas. Bukan hanya masalah ibadah. Ibadah mudah. Masalah hidup. Ibadah mudah, yang wajib sedikit, yang sunat banyak. Yang berat masalah hidup, apa? Akhlak engkau, cara berpikir engkau, budaya engkau, cara bergaul engkau, ekonomi engkau. Ini cara ikut Quran atau bukan Quran? Ikut Allah atau hawa nafsu? Ini contoh kenapa Allah tilka ayatul kitabil mubin. Jelas. Tak boleh dikeragukan. Kalau kau ragu, tak guna semua Quran. Kenapa Quran paling banyak macam ceritanya? Jalikal kitab. Kenapa? Kalau kau ragu dengan apa di Quran, tak guna Quran nama kau. Betul? Baca dan kau macam dengar radio rusak. Masuk kuping kanan, keluar kuping. Apa Quran macam itu?
Maka kalau kau yakin Quran, masuk kanan kau, masuk minda, masuk hati, action. Tak keluar-keluar lagi. Tapi itu hanya bisa kalau engkau betul-betul yakin dengan kebenaran Al-Quran. Tengok. Sebagai petunjuk, sebagai wahyu. Tengok. Karena orang kafir tak percaya wahyu. Ingat ya. Konsep keilmuan. Konsep kebenaran. Orang kafir yang benar itu apa yang nampak, apa yang dia dapat pikirkan logik, itu yang benar. Atau apa yang dia alami itu baru benar. Ilmu itu apa yang nampak. Ilmu itu apa yang dipikir, di-research. Itu pembuktian. Itu benar pada orang kafir. Mereka tidak percaya yang tak nampak. Ingat ya. Mereka tak percaya dengan yang tak nampak. Tuhan itu wajib gaib tak wajib gaib? Mana baik? Tuhan gaib, Tuhan tak gaib. Tuhan tu gaib, betul kan? Kalau Tuhan nampak, Tuhan bukan. Bukan hantu namanya. Tuhan hantu, kan? Tuhan hantu kan? Tuhan wajib gaib. Kenapa? Karena dia bukan makhluk. Kalau makhluk nampak, Tuhan tak nampak. Maka kebenaran yang hakiki daripada Tuhan yang tak nampak. Orang kafir tak percaya dengan yang tak nampak. Ini bahaya orang kafir. Maka dia tolak semua sumber ilmu daripada wahyu. Kan Tuhan tak nampak. Kita tak. Kita meyakini kebenaran yang hakiki adalah kebenaran daripada Allah. Ini beda. Sumber ilmu berbeda. Sumber ilmu kita Allah. Sumber ilmu dia alam. Maka hari ini paling bahaya kalau kau tak percaya dengan Allah atau tak percaya dengan hari akhirat. Lebih bahaya lagi. Tak percaya hari akhirat. Banyak tak sekarang? Pernah dengar kelompok namanya kumpulan, sini namanya Milah Ibrahim. Kita telah fatwakan sesat di Malaysia. Saya pernah jumpa 3 orang anak-anak satu keluarga, terkejut saya. Ayah kaki masjid, emak kaki masjid, anak 3 Milah Ibrahim. Kawasan Serendah saya jumpa. Anak ini tak percaya ada akhirat. Mati selesai dia kata. Tak ada akhirat. Bukti tak ada yang bangkit. Bodoh kan? Katanya, habis orang mati tak ada bangkit lagi. Ya kan? Mudah kalau kau tak tahu ada akhirat, mati dulu je kan. Tak solat, tak puasa, tak apa pun buat. Untuk apa? Hidup hanya dalam dunia. Saya pernah debat hampir berapa jam namanya. Saya baca Quran. Quran baca selalu, pakai pemahaman makna, tapi tak faham akidah. Hati-hati. Sekarang Malaysia banyak orang baca Quran tapi salah faham. Saya pernah jumpa di satu masjid yang saya tak sebut, macam saya akan sebut apa saya tahu masjid. Ada masjid, satu masjid, suatu kumpulan orang baca Quran lepas subuh tapi anti hadis. Baca Quran lepas subuh. Satu grup tapi anti hadis. Nah, kalau kau baca tapi anti hadis. Rupanya dia hanya baca Quran waktu subuh, waktu Quran aja. Subuh tak baca Quran dia. Kenapa? Karena wa Quran al-fajri kana mashhuda, kata Quran. Baca Quran waktu subuh disaksikan oleh malaikat. Dia baca, lain tak baca-baca dia. Hadis dia anti hadis. Banyak Malaysia. Saya tahu, saya pernah debate mereka anti hadis sampai pagi. Tak nak percaya dengan Nabi Muhammad. Dia kata, saya suruh baca syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah, dia baca. Asyhadu anna Muhammadar Rasul, dia tak nak baca. Kata, kenapa baca Muhammad saja? Bacalah asyhadu anna Adam wa Nuh wa Idris wa Hud wa, bacalah sampai mati. Tengok. Kenapa? Okey, Quran la nufarriqu baina, Allah tak beda-bedakan nabi, kenapa kalau baca Muhammad saja? Dia tengok. Mana jumpa orang macam ni di kawasan sini? Saya tak sebut nama ya. Kalau sebut nama tempat tahu semua, bahaya teman-teman. Saya tak tahu. Betul.
Ya, saya menghadapi ini, saya menghadapi semua kelompok macam ini, itu kerja saya. Yang Syiah, yang Qadiani, yang ajaran sesat, yang Ghafatar, yang pemuda Kahfi, kelompok Azaitun, pemuda Kahfi, itu di Balakong tempatnya ada berapa ratus orang tuh. Sangat banyak di Malaysia. Yang kena anak muda. Yang kena anak muda. Maka sangat bahaya. Nampak pakai tudung, nampak sembahyang, nampak tapi sesat. Banyak. Belum lagi saya kata ada Muslim Christian background, MCB. Christian Muslim CMB, Christian Muslim background. Dia tetap sholat, tetap puasa, baca Quran, pakai tudung, hatinya yakin sama Isa Al-Masih sebagai Tuhan. Ada. Berantai. CMB, Christian Muslim background. Banyak di Malaysia. Kita kejut kan dulu orang pakai tudung masuk gereja, ada kan? Banyak itu kita tahu. Bahaya. Tak meyakini Quran, tak meyakini Tuhan, tak meyakini akhirat. Ini penting kan? Quran, Tuhan, akhirat. Macam sekarang, orang modern. Orang-orang modern, modernis, orang-orang liberal kata, apa Quran? Tak payah pakai tudung, Quran tak ada, tak pakai tudung, ada. Yang ada hanya tariklah tudung engkau, tutup dada engkau, betul? Tak suruh pakai tudung kan? Itu bodoh kan? Kalau macam tu kata engkau bukalah bawah engkau sekarang. Dia kata Quran hanya tutup atas kepada dada-dada, betul kan? Jadi macam tu, yang bawah bukalah, kenapa tak ada perintah? Kalau kau tak percaya hadis, itu hadis pula. Tengok sekarang mana orang kata LGBT. Oh, itu kan LGBT bukan karena homoseksual. Nabi Lut bukan karena homoseksual. Nabi Lut itu diazab Tuhan kaumnya bukan karena homo, tapi karena dia mengganggu malaikat yang datang ke rumah Nabi Lut. Tengok. Dipusir. Yang cakap profesor doktor, orang liberal. Dia kata betul itu. Dia katakan orang homo kan itu nature, betul. Yang buat orang homo siapa? Terus saya balik. Yang buat orang suka sesama jenis siapa? Pening kepala jawabnya. Tak kata Tuhan salah, kata Tuhan memang Tuhan buat. Orang cinta seseorang lain, siapa yang buat? Allah takdirkan, betul kan? Allah takdirkan kan? Tapi apakah semua Allah takdirkan itu boleh? Ini masalah. Tak semua Allah takdirkan itu boleh. Betul? Ada perintah dan larangan. Bukan takdir Tuhan, hukumnya bukan takdir. Babi itu takdir Tuhan, betul? Makan babi dilarang Tuhan. Adanya babi takdir Tuhan. Bedakan. Hanya ini orang kata, kan orang suka macam itu takdir Tuhan. Betul, tapi Allah haramkan. Tak boleh putus. Macam orang rasuah, siapa takdirnya? Orang rasuah takdir Tuhan, berarti salah tak? Hai, pening kepala. Salah karena dia melanggar petunjuk Allah. Kesalahan itu bukan pasal takdir tak takdir. Kesalahan itu ada perintah dan larangan. Engkau melanggar perintah Allah, itu namanya salah, dosa. Engkau ikut perintah Allah, namanya taat. Itulah petunjuk. Bedakan antara takdir dan petunjuk. Sekarang orang liberal kata ini kan takdir Tuhan. Kau pakai Tuhan, di sini kau tak nak mau Tuhan, kau pakai Tuhan. Dia blame Tuhan. Itu murjiah baru hari ini, murjiah moden namanya. Dia tak pakai petunjuk Allah, pakai hawa nafsu. Tengok. Sekarang orang-orang dulu pakai hawa nafsu, orang moden pakai hawa nafsu. Quran jelas, jangan kau kacaukan Quran. Oke, ini konsep paling mengapa kita melihat Quran dengan betul. Ya? Karena hari ini kita kadang-kadang melihat Quran itu hanya Quran yang betul,
penafsiran yang betul, pemahaman yang betul, jangan sampai orang. Ya. Macam Arkun. Arkun itu seorang Algerian, Profesor Dr. Arkun, pensarah Sorbonne University, Prancis. Apa dia kata? Quran itu masuk pada Nabi itu hanya idea. Nabi yang mengucapkan lafaz dalam bahasa Arab. Tengok dia kata. Nabi dapat idea, baru ada lafaz bahasa Arab, betul? Hati-hati kan? Betul salah ni kira-kira. Yang baca Quran siapa? Nabi. Nabi manusia bukan manusia. Tengok. Maka dia kata ini bahasa manusia, bahasa Tuhan. Dipusing dia. Kita tak. Quran itu wahyu kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad secara lafz dan wa ma'nan, bahasa dan makna. Maka Nabi tak pandai baca. Nabi tak pandai tulis. Nabi dapat apa yang dibacakan, dia baca kembali kepada sahabatnya. Tengok. Tak ada satu pun file dari Nabi dalam Quran, tak ada. Memang daripada Allah, tak ada manusia sama sekali. Arkun berkata, Abu Nasir Abu Hamid Zaid berkata di Mesir. Ini orang-orang tokoh liberal Mesir. Di Indonesia juga banyak cakap. Di Malaysia juga ada sebagian yang bercakap. Atau bacalah buku Rethinking Islam. Tengok baca buku itu, Rethinking Islam. Sebut tu. Ini Quran. Ini hanya idea yang disampaikan Tuhan Nabi Muhammad. Baru Nabi menyampaikan cara bahasa kepada sahabatnya, sahabat kepada tabi'in, kepada tabi'in, sampai kepada kita. Cara konsep bahasa dia kata, tak mungkin ada orang boleh menyampaikan apa yang dia dengar langsung 100% apa yang disampaikan. Kita tengok hukum manusia hari ini. Pasti ada berubah dikit. Kita. Jadi daripada Tuhan ke Nabi 100%. Nabi ke sahabat 99%. Sahabat ke sahabat dari 80%. Tengok. Itu kan kita berapa peratus tinggal? Yang bercakap Profesor Dr. Arkun, Algerian, pensarah di Sorbonne University. Kalau kau tak faham bahaya, buku ni banyak di Malaysia dijual. Maka saya pernah kata menjakim, tolonglah. Waktu saya pernah satu operasi dengan Jakim tu, saya cari buku Syiah saja. Saya dapat 4 kartun buku Syiah dalam satu kedai buku. Buku liberal lebih banyak lagi, kita tahu. Sangat bahaya sekarang. Jadi betul-betul hati-hati. Quran tu sekarang meragukan Quran, habis semuanya. Quran tetap kalam Allah. Walaupun dia bahasa Arab, Allah sangat bahasa manusia, tapi itu kalam Allah yang berkenan Nabi Muhammad langsung. Harfan wa ma'nan, lughatan wa huruf. Sekarang saya tanya. Setelah Quran baru ada ilmu tajwid. Maka ilmu tajwid daripada bahasa malaikat yang sampai ke Nabi Muhammad. Tengok. Betul kan? Ilmu tajwid tak ada sebelum Al-Quran. Maka banyak orang Arab tak pandai baca Quran. Betul. Pening kepala. Banyak orang Arab tak pandai baca Quran. Kenapa? Karena baca Quran ada tajwid. Baca bahasa Arab tak payah pakai. Ada murid saya punya anak belajar perubatan di London. Satu bilik sama Arab Saudi, satu Libya, satu Qatar. Satu bilik je. Tiga-tiga belajar ngaji sama budak Melayu. Tiga Arab tadi belajar ngaji sama budak Melayu. Kerana si Arab tak pandai baca Quran. Tahu bahasa Arab tak pandai baca? Kerana baca Quran ada bahasa khas untuk Quran yang tak sama dengan baca akhbar Arab. Ada tajwid, ada makhraj, ada panjang, ada pendek. Dan itu bahasa Nabi dapat ada Allah langsung melalui malaikat. Bukan buatan Nabi sahabat. Meragukan satu ayat Al-Quran, meragukan bahasa Al-Quran, berarti meragukan Al-Quran seluruh. Ya, hati-hati ya.
Meragukan hukum Quran satu hukum, meragukan Al-Quran seluruhnya. Kesemua di Quran hakul yakin, mubin, memang hakim, hukum yang pasti. Sekarang saya tanya, hukum pencuri potong tangan, hukum pencuri penjara, mana baik? Mana baik? Saya tanya. Mana kau yakin baik? Tak berani jawab. Quran kata potong tangan baik. Kenapa yang ragu jawab? Soal kau tak mampu buat bukan masalah jangan yang merubah keyakinan engkau. Tak ada yang buat bukan merubah keyakinan engkau. Tapi keyakinan wajib. Hukum zina rajam. Hukum zina kena dera 50 kali. Mana baik? Tetap rajam paling baik. Oh, hukum Islam tak manusiawi. Terima tak? Saya hukum pencuri potong tangan. Hukum zina rajam. Hukum bunuh. Manusiawi tak? Ayo. Artinya sesuai kemanusiaan tak ni? Ini menghormati kemanusiaan tak? Human dignity tak? Human dignity tahu tak? Hati-hati. Karena baru-baru ini ada di satu tempat di Malaysia sebuah konferensi menjemput tentang human dignity. Saya tak sebut nama tempatnya. Ini kau tahu semuanya. Hanya di KL namanya, tempat di KL. Menjemput pensarah daripada Indonesia. Orang liberal. Program ini sponsor oleh US. Dia cakap human dignity, dia cakap kita sebagai manusia perlu menghormati manusia yang lain. Betul? Karena itu kalau ada LGBT perlu dihormati juga. Alasan kan tak pakai human right. Mereka tak pakai human right, udah banyak kalah dah. Kalau human dignity. Tengok. Menghormati kehormatan manusia. Ini bahasa lain hari ini. Sekarang apakah hukum jargam, hukum kisos sedang human dignity tak? Ayo. Sesuai untuk hukum Allah. Allah tahu manusia. Allah yang tahu manusia, maka itu hukum sesuai dengan kemanusiaan. Buktinya kalau itu ada, manusia akan selamat. Kalau hukum masuk penjara 5 tahun, sesuai tak? Engkau rasuah 1 juta, masuk penjara 5 tahun, lepas tu kan lumayan dia mau kita boleh duduk senang. Udah salah agak makan lagi. Kita ini lucu dari manusia ni. Manusia jahat engkau penjara bagi tempat bagi makan. Enak tak? Manusia baik yang tak dapat makan banyak. Manusia baik tak makan banyak. Kurang makan banyak. Manusia jahat kau bagi makan. Nanti duit budget negara habis untuk bagi makan orang jahat. Lucu tak? Ini konsep meyakini sebetulnya. Maka Allah kata, karena itulah hai Musa, aku akan berikan kepada engkau cerita tentang Musa dan Qarun yang benar. Bil haqq. Natlu alaika min naba'i Musa wa Fir'aun bil haqq. Kenapa? Cerita ini boleh betul, boleh salah. Cerita itu boleh legenda. Cerita itu boleh analisa orang. Cerita itu boleh history. Not our story. Kan banyak history tak? Kita kan belajar history atau our story? Banyak history. Orang kafir buat cerita tentang Melayu, history. Kita tinggal baca. Ada hang tua, hang lekir, hang jebat, hang semuanya dah. Cerita yang betul tak pernah kita dengar. Bagaimana Islam hebat di Melaka, Islam hebat di Indonesia, hebat-hebat di Filipina. Tak pernah dengar kan? Karena tak ada dibuat ceritanya. History yang ada. Our story tak nampak. Tengok. Hidup ini sejarah sangat penting supaya engkau tahu sejarah yang betul.
Dan cerita tentang Fir'aun, Musa, cerita tentang semua di Quran sangat banyak untuk membetulkan cerita-cerita yang salah. Ketujuannya. Karena ceritanya pasti berkembang. Pasti ada tak? Orang mendengar sesuatu, melihat sesuatu, ada cerita tak? Waktu dia ada generasi akan datang, diceritakan lagi orang tuanya. Datuknya cerita lagi. Tapi ini pasti bertambah berkurang, tambah semua. Maka akan kacau mana cerita betul, tak betul. Maka datanglah Islam memberikan cerita yang betul. Supaya engkau tak mudah terpengaruh cerita tak betul. Tengok. Cerita betul Islam supaya engkau tidak mudah terpengaruh cerita yang tidak betul. Karena cerita yang betul dan yang tak betul, mana yang banyak? Yang tak betul. Yang tak betul lebih banyak. Kadang-kadang terlalu macam tu. Cerita ulama dulu, ambil dipuja-puja. Tak betul pun. Macam Syekh Abdul Qadir Jailani misalnya. Orang kata, oh ini Syekh Abdul Qadir, orang tarikat segala macam. Bila dia macam itu, saya kata. Yang tahu Syekh Abdul Qadir Jailani seorang sufi, seorang faqih, seorang da'i yang dapat mengislamkan 3,000 orang Yahudi di Baghdad. Tengok, itu orang betul. Bukan cerita dia boleh terbang mana-mana. Macam kalau Melayu cerita Wali Songo, terbang sana, terbang sini. Sunan Kalijaga, jaga kali. Cerita yang ditahayul yang banyak, khurafat yang banyak, al-haq ada. Ini yang paling bahaya. Cerita kalau dia ada khurafat, ada tahayul, bukan suatu kebenaran. Macam Nabi, cerita Nabi. Betul mana? Hadis sahih jelas. Mauduk tak boleh. Jelas, kalau tak bahaya. Penapisan berita sangat penting dalam Islam. So must bil haqq. Dan itu untuk apa? Di qaumi yu'minun. Tengok. Orang dengan cerita yang benarlah akan dapat menjadi pengajaran untuk petunjuk bagi orang yang beriman, orang yang yakin. Betul kan? Karena hari ini banyak orang percaya dengan cerita yang tak betul. Kau percaya cerita yang betul, yang tak betul, out. Diperlukan ilmu penapisan, ilmu kebenaran daripada sumber yang mana. Sumber ilmu sangat penting. Salah sumber ilmu, salah maklumat, salah petunjuk, sesat. Betul? Kau tanya Ustaz TikTok, kalau lah jawabannya apa? Datang pendapatlah si Google. Kalau betul, alhamdulillah, maka ada ilmu penapisan. Ilmu penapisan sangat penting dalam Islam. Karena informasi itu banyak. Tak semua informasi jadi ilmu. Informasi itu banyak. Tak boleh semua informasi jadi yang hanya jadi ilmu informasi yang benar. Tengok ya. Sekarang engkau tak dapat membezakan mana informasi, mana ilmu. Apa ilmu itu? Sampainya makna dalam hati dan penuh kebenaran dan keyakinan. Itulah ilmu. Saya bercakap panjang, ramai yang dengar. Sekarang saya masuk ke hati engkau, sama tak? Yang saya cakap ni, kalau saya tes hari ini, uji hari ini, tolong buat satu paper, tulis apa yang kau dengar dari siapa saya cakap tadi semuanya. Insya Allah tak sama. Insya Allah tak sama. Tergantung terhadap pemahaman, tergantung pendengaran, tergantung sambil ngantuk tak ngantuk. Tak sama. Tapi itulah ilmu. Jadi harus ada pengecekan ilmu. Karena memang bil haq baru engkau dapat menjadi orang yang beriman. Jadi iman itu wajib berdasarkan ilmu yang penuh dengan kebenaran. Ilmu yang benar hanya daripada Allah yang maha benar.
atau rasul yang paling benar karena dia siddiq, amanah, tabligh, fatanah daripada wahyu Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan kau cari yang lain sebetulnya. Ini baru pada mukadimah 2-3 ayat aja. 3 ayat pertama belum sampai cerita. Ini belum sampai cerita. Konsep kenapa perlu cerita, kenapa perlu kisah, kenapa kita ambil daripada kisah. Karena kalau tak ini masuk, tak guna kisah semua. Betulkan minda engkau dengan kisah. Apa itu kisah? Untuk apa kisah? Bagaimana mengambil manfaat daripada kisah? Untuk apa? Semuanya untuk menguatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pentingnya kisah. Maka kenapa orang dulu, emak-emak sebelum tidur bagi kisah-kisah orang soleh, kisah-kisah Nabi, kisah-kisah para sahabat kepada anak yang akan tidur. Kenapa? Mana lebih kau ingat? Cerita nenek tidur atau kau di sekolah? Mana lebih ingat? Kenapa? Minda kau senang, relax. Dapat kisah masuk hati kau. Betul kan? Sekarang lain pula cerita, entah cerita apa, cerita hantu lah segala macam. Tengok, kisah tu sangat penting membentuk hati engkau. Karena dengan kisah masuk di bawah memori bawah sadar. Ingat ya? Dan kalau kisah yang diulang-ulang dibaca dalam memori bawah sadar lebih 30 kali akan membentuk karakter. Maka saya kata, kenapa di sini banyak orang hasad dengki? Tahu kenapa? Banyak orang hasad dengki, kenapa kira-kira? Mudah jawaban saya. Karena sejak kecil dia tengok Tom and Jerry. Itulah bawah sadar dia. Berkelahi itu bawah sadar dia. Bukan cerita orang soleh, cerita Nabi, bukan. Bukan hak dan batil, bukan. Ini masuk bawah sadar anak engkau. Yang berpengaruh pada mentaliti anak dan karakter anak. Kisah sangat penting dalam konsep kehidupan. Cari kisah yang betul, membentuk iman membentuk karakter. Baru akan betul. Maka orang mengulang-ulang kisah para Nabi. Quran diulang kisah sangat banyak ulang kisah. Walaupun itu kisah, tapi dalam lucu nanti setiap kisah di Quran tu walaupun kisah yang sama, ceritanya misalnya Musa banyak cerita, tapi ada poin-poin yang berbeda. Tak sama poin ceritanya. Di sini apanya, di sini apanya. Diulang-ulang. Kenapa diulang-ulang? Supaya meyakini kebenaran dan memberikan karakter kebenaran pada diri engkau untuk melawan kebatilan. Itu yang paling penting sebetulnya dalam hidup ini, melawan kebatilan. Karena kebatilan tak pernah berhenti. Maka kebenaran pun tak boleh berhenti juga. Engkau harus tahu mana yang benar, mana yang salah sebetulnya. Kalau mungkin ayat 3 aja kita sampai, lepas tu nanti inna ala ini akan datang cerita Fir'aun. Jadi saya bagi masa 10 minit untuk soal jawab. Kalau ada soal jawab, kalau dia tanya, mampu yang tak soal jawab silakan. Hari ini soal jawab 10 minit. Nanti kita balik. Ini belum masuk kisah Musa. Cerita Musa cerita nanti. Ya insya-Allah banyak pahala. 3 ayat berapa pahala dah? 3 ayat yang 30 pahala. Kalau baca ini faham berapa ayat? Bagi saya lebih penting, maka faham lebih penting daripada faham. Bukan khatam tapi faham insya-Allah. Ada soalan tak? Saya ada poin soalan baik hari ini atau sekarang atau bagaimana untuk Quran? Ada masalah, ada soalan. Pengen kau tahu petunjuk apa? Petunjuk ni untuk kehidupan yang total. Sekarang ni. Sekarang hari itu kan ada pasal agama lain nak pakai nama Allah. Apa jawapan Ustaz lah kalau dia nak pakai nama Allah kan? Bagi saya tak setuju. Mengkhawatirkan. Saya itu adalah saddu zara'i, mencegah daripada kebahaya. Terus terang, saya punya tulisan tentang kalimat Allah, saya punya buku yang terbit oleh Pejabat Mufti tentang isu kalimat Allah, saya ada buku saya. Saya dapat maklumat sebetulnya itu memang sengaja
Dari seorang padri dari Sabah menceritakan, kami sengaja membuat ini untuk mengelirukan orang-orang Melayu. Ada kalimat itu. Saya dapat bukti, ada bukti saya. Di buku saya ada saya buat bukti itu. Pendapat kata daripada seorang padri Sabah mengatakan, kami sengaja membuat ini untuk mengelirukan orang-orang Melayu. Kalimat itu. Karena bukti ini kata saya tak setuju, kan ini. Karena tujuannya untuk mengelirukan. Saya setuju kalau mereka mengganti semua Bible mereka dengan Allah, semuanya, baik Inggeris maupun Melayu. Minta ke Pop sana. Berani tak? Tak akan berani. Di Inggris tak berubah Allah, God aja di Inggris. Kenapa sini jadi Allah? Di dalam English edition itu God, betul. Dalam Melayu jadi Allah. Apakah God itu terjemahan Allah? Bodoh tak? God terjemahan apa? Tuhan. Allah nama Tuhan. Gimana kau kata God terjemahannya Allah? Salah terjemahan bahasa pustaka. Ini memang tujuannya mengelirukan umat Melayu. Maka saya kata saya tak setuju. Kalau mereka tak buat, setuju ke mereka, silakan minta ke Pop mereka gantikan semua Bible itu dengan Allah. Mintalah. Okey. Tak akan berani. Kenapa? Karena ada permainan politik yang bagi saya sebetulnya. Karena saya ada itu dalam saya baca dalam New Street Times. Saya baca itu kalimat padri Melayu mengatakan, kemang kami sengaja terjemahkan dengan Allah untuk mengelirukan orang-orang Melayu di Semenanjung. Tertulis kalimat itu. Saya punya bukti. Saya pernah cakap. Dalam buku saya pun ada buku itu. Isu kalimat Allah saya yang tulis. Keluaran pejabat mufti berapa tahun lepas, ingat saya, wilayah persekutuan. Saya Musa Khalif Muhammad atau Khalif saya tulis berdua masalah itu. Sudah cakap masalah itu. Dah lama saya cakap masalah itu. Dia bilang, tapi tahulah. Berbilang kaum itu menghormati kaum, bukan mengelirukan kaum. Kita ni hidup berbilang kaum, okey, tapi syarat bilang kaum menghormati semua kaum, bukan mengganggu setiap kaum. Kita meyakini adanya pluraliti dalam agama, tapi tak mengakui pluralisme agama. Beda tak? Kita mengakui pluraliti dalam agama. Kita tak ganggu agama semua. Tapi kita tak nak ada pluralisme agama. Apa kan? Menyamakan semua agama. Nanti kalaulah kalian tengok nanti di gereja macam ini ada teman, boleh tak? Allah. Cross. Nak tak? Nak tak? Di Medan ada gereja Baitullah. Di Medan tempat saya ada gereja Baitullah. Di Surabaya ada gereja Bismillah. Pengalaman KB Indonesia cukuplah. Karena KB bebas, boleh buat apa saja. Tapi kalau di sini Malaysia tak dijaga, bahaya tak? Contoh aja. Kalau ada gereja cross, mana? Boleh tak? Kenapa tak boleh? Kan human right. Kenapa tak? Kan human right. Hah? Kita melanggar Allah's right. Mana? Ada. Ini orang yang buat. Tengok. Itu hanya pintu masuk. Terbuka itu, terbuka semua. Di Surabaya, tiap hari raya korban, gereja potong korban. Di Bandung, gereja akan bagi buka puasa iftar. Terus terang ya. Indonesia dah pakai itu dah lama. Kami tak dapat larang lagi, karena bebas. Di Malaysia, kalau dah ada hukum, kenapa kau bebaskan? Bodoh kan? Dapat kau jaga orang Islam. Okey Ustaz, tak apa ni masing-masing agama. Okey, anak kau jahil atau pandai agama hari ini? Sekarang saya tanya. Kalau Allah Tuhan Islam, Allah Tuhan Kristen, kan sama, kenapa kita berbeza?
Kenapa kafir salah? Saya tanya dia tak dapat jawab. Di Quran ada surat Maryam. Di Quran tak ada surat Khadijah. Mana lebih baik Maryam atau Khadijah? Mana baik Maryam sama Khadijah? Khadijah tak ada surat di Quran, Maryam ada. Ada. Di Quran Isa disebut 25 kali. Muhammad disebut 4 kali. Mana baik? Tuhan mana lebih sayang? Tengok. Ini kalimat-kalimat menjebak. Yesus juru selamat. Tak perlu baca selawat. Muhammad tak selamat, maka baca selawat. Baca. Ini kan? Kita suruh baca Allahumma sholli ala Muhammad supaya Nabi selamat, betul? Isa juru selamat, tak payah baca selawat. Muhammad tak selamat, maka suruh baca. Apa nak jawab? Hal macam kalau nanti Bible pakai Allah, Taurat pakai Allah, Yahudi pakai Allah, Hindu pakai Allah, boleh tak? Boleh tak? Boleh lah. Kalau kau bolehkan ini, bolehlah semua. Kalau kau bolehkan ini, bolehkanlah semua. Mungkin tak mereka buat? Mungkin. Bukan tak mungkin. Jangan ganti nama apa susahnya. Nama kan mereka buat masing-masing. Tuhan kan suka-suka mereka. Nanti gantilah. Tuhan Morgan tu ada Allah. Boleh tak? Morgan yang di Batu Cave. Tak tahu si Morgan. Astagfirullahaladzim. Tak tahu si Morgan. Tahu tak nampak tak tahu. Itu Tuhan Morgan namanya. Morgan tu anak Shiva. Itu Tuhan untuk perang. Maka mereka menang sekarang kan? Morgan. Batu Cave di Morgan. Nanti letak atasnya Allah. Boleh tak? Kenapa tak boleh? Ini hak asasi manusia. Tolong jangan buka pintu yang mudah ditutup. Jangan buka. Kalau kau buka, terbuka yang lain nanti. Di Indonesia banyak kita di gereja itu jamaat Allah, rumah Allah. Orang pakai Allah semua di Indonesia, gereja-gereja. Saya orang Medan, maka saya tahu apa ini. Di Medan tu padri pakai songkok. Kalau di Quran di Indonesia sekarang semua sekolah teologi, semua sekolah padri membaca Bible bahasa Arab. Di Semarang ada gereja orang Kristen solat pakai rukuk dan sujud. Di Semarang ada. Ada gereja di sini ada rukuk, sujud, sama tak? Oke, jadi ini konsep bukan saya tak setuju, maka secara akibatnya akan berat. Maka sadu zara'i bagi saya menutup kemungkinan yang lain sebetulnya. Itu yang bagi saya. Kalau kita masih bisa menutup, kita kalau tak dapat ya pulang kau lah. Itu hak masing-masing bagi saya sebetulnya. Karena saya kata akibatnya kami di Indonesia sudah melihat akibat sangat berat. Kami tak dapat lari. Malah lucu sekarang di Indonesia, malah orang Kristen Indonesia tak nak lagi pakai Allah dalam Bible. Lucu kan? Tak nak pakai Allah dia. Yesus tak nak, Allah tak nak pakai apa? Dia Yahweh. Jadi Yahudi lagi. Karena kata kan bahasa Ibrani, Injil bahasa Ibrani, kenapa pakai Inggris? Pakai Abraham itu kan sampai Yahweh. Tuhan tu Yahuwah, Yahweh, Yahuwah namanya. Ibrani Yahudi Yahweh sebetulnya. Kan kembali ke asal lah. Bukan ini. Jadi ini semua buat yang si Paul buat, ini kita rubah semua kembali ke asal. Karena malah Kristen Indonesia tak nak pakai Allah dalam Bible. Lucunya Kristen Malaysia pakai Allah. Tapi kalau dia pakai Allah, pakailah semuanya. Yang Inggris pakai Allah juga, Melayu pakai Allah, saya setuju. Tapi kalau yang menterjemahkan God menjadi Allah, saya tak setuju, kan salah terjemahan, betul kan? Cara konsep ilmu salah menterjemahkan. God tujuannya apa? God Tuhan, bukan Allah. Karena Allah bukan Tuhan. Allah Tuhan bukan. Allah nama Tuhan. Jangan salah pakai kalau. Allah tu nama Tuhan. Betul kan? Jadi nama Tuhan Allah. Tapi ini kan Tuhan satu, semua agama, nanti semua kacau lah.
Ini nanti Tuhan satu, karena Kristen kata Allah, Islam kata Allah, ini Tuhan satu lah, betul, untuk semua agama. Satu Tuhan berbagai agama. Dia lari kepada ujung apa? Menjadi milah Ibrahim. Ujungnya milah Ibrahim, agama Islam, Kristen, Yahudi, satu agama memilah Ibrahim. Sebagian sekarang sudah di Dubai sudah ada Quran, sampingnya Bible, sampingnya Taurat, dicetak di Dubai hari ini. Official di agama Dubai adalah milah Ibrahim hari ini. Jadi ini akan mengarah ke sana larinya. New Age religion. New Age religion akan datang sebetulnya, kita sangat khawatir. Campur semua agama jadi satu agama untuk perdamaian dan kemanusiaan. Konsep human rights dan human dignity sebetulnya itu akan datang. Akan salah. Maka tolong ya, saya ceritakan soal politik tak ada, tapi kalau konsep ilmu saya kata saya tak setuju konsep ilmu macam itu. Kan saya tahu ini memang ada permainan untuk mengacaukan orang-orang Melayu. Allah alim nama yang fauna wajna uluman fauna wa haqqa haqqan wajna tibaa. Kalau betul nasastah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.